Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknik penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian teknik penggunaan media pembelajaran. Teknik penggunaan media pembelajaran adalah cara atau kepandaian seseorang dalam mengoperasikan media pelajaran yang terdiri dari media visual, diantaranya grafik, diagram, chart, bagan, poster. Media audio diantaranya radio, tape recorder, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu berbagai kajian teoritik maupun empirik menunjukkan kegunaan media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi dan mempengaruhi kecenderungan verbalis. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalihan yang dimiliki oleh pembelajar. Yang ketiga, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Dan yang terakhir, media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Karin. Baik, terima kasih Salma. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum dalam pemilihan media. Dalam usaha menggunakan media, dalam proses pembelajaran perlu memahami prinsip-prinsip umum dalam pemilihan media, yakni yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan media harus menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. Yang ketiga, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat, yaitu penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan sebagai belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Dan yang terakhir yaitu guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mempreview media yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Laila. Baik, Karin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media di kelas. Pada teknik ini, media dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Irma. Baik, terima kasih Lala. Materi selanjutnya mengenai penggunaan media di luar kelas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat media yang penggunaannya di luar situasi kelas. Nah, dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa instruksi guru atau melalui pengontrolan oleh orang tua siswa. Nah, penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ini, penggunaan media tidak terprogram. Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat. Misalnya televisi, radio, penggunaan film melalui CD, DVD, dan sebagai contoh jenis penggunaan media seperti ini ialah penggunaan kaset, pelajaran bahasa Inggris, dan penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Adapun contoh penggunaan media secara terprogram yaitu penggunaan radio di SLTP terbuka dan penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nuraini. Baik, terima kasih Irma. Dan materi selanjutnya yaitu variasi penggunaan media. Di sini ada beberapa variasi penggunaan media. Yang pertama yaitu media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan oleh perorangan saja atau istilahnya individual learning. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk.
penggunaan yang jelas sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Yang kedua yaitu media dapat digunakan secara berkelompok. Pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah siswa yang cukup banyak atau bersifat kelompok. Kelompok itu dapat berupa kelompok kecil dengan anggota 2-8 orang atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9 sampai dengan 40 orang. Media yang dirancang untuk digunakan secara berkelompok juga memerlukan buku petunjuk. Buku petunjuk ini biasanya digunakan kepada pemimpin kelompok, tutor, atau guru. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu media yang digunakan secara massal. Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media tersebut secara bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang yang besar. Untuk memudahkan orang yang belajar dengan menggunakan media seperti ini, biasanya kepada para peserta diberikan bahan tercetak sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.